Ulama dulu seperti itu. Jadi di penjara bukan karena kasus narkoba, bukan karena itu. Disuruh fatwa sembarangan, agama suruh jual. Makanya di antara doanya Rasulullah, wala taj'alid dunya akbar hammina walama balagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia termasuk sesuatu yang paling menyusahkan hatiku. Walama balagha ilmina, yang menjadi faktor penyebab terjualnya ilmu dan agamaku. Jangan kau jadikan urusan dunia bisa menyebabkan terjualnya ilmu dan agama. Makanya di antara doanya Kanjeng Nabi kalau habis baca Al-Qur'an itu, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa lamma balagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna. Jangan kau kuasakan manusia-manusia yang zalim yang tidak pernah kasihan kepada saya gara-gara dosa-dosa saya. Imam Ahmad bin Hanbal diuji oleh Allah, disiksa di penjara gara-gara disuruh fatwa Al-Qur'an ini dikatakan makhluk, tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau. Dia terpaksa di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wa sholatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Danil jud wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan tentang makalah daripada para ulama kita, baik para nabi, para sahabat maupun salaf-salaf kita dan guru-guru kita. Bab al-hatsu ala thalabil ilmi, anjuran menuntut ilmu. Ruwiya diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jalisul ulama'a wa zahimuhum birukabikum fa innallaha yuhyil qulubal maita binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Nasrut Thayyib Tashrif, kitab halaman 207. Ada hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik banyak periwayat hadisnya karena beliau hadamnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kemarin diceritakan, Anas bin Malik ini ibunya minta doa kepada Kanjeng Nabi, lalu oleh Kanjeng Nabi didoakan panjang barokah umurnya, barokah rizkinya, dan barokah anak turunnya. Anas bin Malik ini riwayatin umurnya sampai 140 tahun. Ada yang bilang 160, ada yang bilang 120. Tapi mempunyai putra laki-laki berjumlah 99, kayak Asmaul Husna. Laki-lakinya 99, yang 2 perempuan.
dan beliau punya kebun kurma yang sangat harum. Dari kebun kurmanya seolah-olah diparfumi, keluar bau yang sangat harum sekali. Beliau jadi sahabat yang kaya raya, kaya harta, kaya anak turun, dan beliau juga ditakdir panjang umur. Barokah doanya Rasulullah SAW. Makanya sering Kanjeng Nabi tahu apa saja beliau tahu, karena beliau sering kumpul bersama Kanjeng Nabi. Jalisul ulama. Ada hadis yang ditulis oleh sahabat Anas bin Malik, jalisul ulama awazahimuhum birukabikum. Kumpul duduklah kalian bersama ulama. Ulama di sini berarti orang yang berilmu. Tidak harus dia mondok. Orang yang banyak wawasan ilmunya itu sudah ulama, orang yang berilmu. Ada orang yang salah paham banyak. Dikira ulama itu harus mondok di pondok pesantren. Meskipun tidak pernah mondok tapi sering ngaji, sering mendengarkan ilmu, terus banyak wawasannya, ditanyai apa saja ngerti, itu ulama namanya. Apalagi sampai dia mengamalkan ilmu. Dan banyak orang awam itu salah paham ya. Orang yang jadi wali itu harus kiai. Jadi kekasih Allah, kekasih Rasulullah, jadi waliullah itu tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi gus, tidak harus jadi ustadz. Orang tidak pernah mondok pun bisa jadi kekasih Allah, asalkan dia istiqomah dalam beribadah, menjalankan taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sudah jadi kekasih Allah bisa. Makanya banyak para wali yang nyamar jadi pengemis, nyamar jadi nelayan, nyamar jadi petani, nyamar jadi pedagang di pasar. Ya, wali-wali yang seperti itu tidak punya background ustadz, tidak punya background gus, lora katanya orang Madura, kiai, itu biasanya disepelekan sama masyarakat, tidak dihargai secara status sosial. Tapi di akhirat tetap di langit dihargai malaikat-malaikat Allah, karena pasti diumumkan sama Allah kepada semua ribuan malaikat penjaga langit, itu kekasihku, namanya ini Khalid bin Walid misalnya. Dan kita kan tidak tahu, karena agama itu bukan di pakaian. Kadang kita banyak tertipu daya oleh penampilan. Nah, di sini katanya Rasulullah SAW, jalisul ulama, kumpul duduklah kamu bersama orang yang berilmu. Wazahimuhum birukabikum, berdesak-desaklah kalian semua dengan ulama, dengan pakai lutut-lutut kalian, dengkul-dengkul kalian. Berarti sering kumpul duduk, maksudnya sering mepet, meskipun bukan majelis ilmu, sering ke sowan ke dalamnya orang yang ngerti ilmu, itu juga dikatakan kumpul duduk. Sering ngopi, karena dari sekian obrolan orang berilmu itu tidak mungkin semuanya omong kosong, pasti ada ilmunya. Dari 1 jam ngobrol, 1 jam ngopinya pasti ada ilmunya, pasti, karena dia orang yang ngerti tentang Al-Quran, ngerti tentang hadis Nabi. Kenapa kita disuruh sering kumpul dengan orang alim dan suruh mendesakkan kedua lutut kita dengan orang alim? Fa innallaha yuhyil qulubal maitah binuril hikmah kama yuhyil ardha biwabilis sama. Karena sesungguhnya Allah menghidupi hati yang mati, hati yang keras, hati yang gelap gulita gara-gara kotoran dosa. Allah hidupi dengan cahaya ilmu manfaat, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang, bumi yang kering dengan air hujan yang turun dari langit. Bumi atos, tidak subur, ditanami apa saja tidak mungkin cukul tumbuh. Tapi kalau sering Allah hujani, lama-lama empuk. Kalau sudah empuk, lama-lama subur. Hati yang keras ya, sudah full kotoran dosanya sampai berkarat di dalam hatinya. Sering mendengarkan ilmu, meskipun lewat HP, YouTube ya, FB ya, sering disirami ilmu hatinya. Lama-lama seatos-atosnya hati tetap subur nanti. Pasti ada harapan jadi orang baik. Makanya sejelek-jeleknya orang yang pernah ngaji itu pasti ada harapan jadi orang baik, karena dia pasti sadar apa yang dia lakukan selama ini salah. Ya. Bedanya orang tidak pernah ngaji sama sekali, kalau sudah belum ngeremnya ya tidak ada, langsung jelek, langsung terjerumus
Sekali terjerumus langsung kotor, gelap gulita, tidak ada yang mengingatkan. Kalau ada ilmu ada remnya, masih ada remnya. Sebejat-bejatnya, seterjerumus-terjerumusnya tetap mentas, ujung-ujungnya tobat. Sampai dulu sahabat itu karena dawuhnya Rasulullah SAW mengangeni, ucapan Rasul itu sangat santun. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya apa di Maulid Simtudurar itu, al ahlal waro mantikon wa asdak. Kanjeng Nabi kalau dawuh-dawuh sangat manis dan selalu benar, selalu jujur. Tadi sahabat itu pingin setiap hari ketemu Kanjeng Nabi, sampai berdesak-desakan tidak nemu tempat duduk. Akhirnya temannya yang datang terlambat ngajinya, tidak dikasih tempat duduk. Akhirnya turun teguran Allah di Al-Quran, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika kamu diomongi oleh temanmu yang baru datang, kasih tempat duduk saya, longgarkan tempat duduk. Kasihlah duduk, karena kalau kamu biasa ngasih kelonggaran kepada orang yang susah, maka kamu akan dilonggarkan kehidupannya, urusan dunianya, agamanya, akhiratnya. Ini ada sahabat yang datangnya telat, ingin dengarkan Kanjeng Nabi, kejauhan kan tidak dengar suaranya. Kasih saya tempat duduk di sini, tidak dikasih. Akhirnya ditegur sama Allah. Rasulullah bersama para sahabatnya. Akhirnya yang tidak dapat tempat duduk ya terpaksa ya dapat, meskipun hanya seperti ini. Sampai segitunya dulu sahabat itu, meskipun kelihatan full ya tetap datang. Tiap hari itu pingin mendengarkan kalam Rasulullah SAW, ilmu yang langsung keluar dari lisan Rasulullah SAW. Kalau sekarang tidak ada Kanjeng Nabi, hati kita mempelajari hadis-hadis dan kitab-kitab yang menerangkan tentang makalah-makalah ulama dan pesan-pesan Rasulullah SAW. Makanya dulu jadi pujian orang Jawa, tombone ati iku limo sak warnane, diantaranya kongkon ngumpuli orang soleh, karena jadi obat hati kita yang kotor itu. Kalau teman nongkrong kita itu selalu orang bejat, selalu orang ahli maksiat, selalu orang fasik, kita ya akhirnya tidak sadar-sadar, tidak terobati hati kita. Makanya disuruh, kalau memang hati kita merasa sombong, merasa bangga, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling alim, carilah orang yang sekiranya kualitas ibadahnya lebih dari kita, di atas kita, di atas rata-rata kita. Biar hati kita terobati sifat sombongnya, biar semakin tawadu. Setiap kita merasa alim, cari orang yang lebih aliman dari kita. Setiap hati kita merasa soleh, carilah orang yang lebih soleh dari kita. Setiap hati kita merasa banyak ibadahnya, ya, merasa orang yang paling istiqamah, carilah orang yang lebih hebat kualitas ibadahnya dan tirakatnya daripada kamu. Biar tidak sombong, selalu merasa kurang terus. Makanya setiap kita istiqomah, ingat-ingatlah dosa-dosa kamu di masa lalu, biar hati kita yang sombong terobati. Selalu merasa jelek terus. Tapi kalau urusan dunia lihat ke bawah, kalau urusan akhirat, urusan agama, lihat orang yang di atas kamu. Unzur man fauqakum wa la tanzur man dunakum. Lihatlah orang yang di atas kamu kalau urusan akhirat. Kalau urusan dunia lihat orang yang di bawah kamu. Karena kalau urusan dunia lihat orang yang di atas kita, akhirnya sifat hasud yang muncul, iri hati. Terus sifat serakah, tomak, rakus, pingin seperti itu, pingin seperti itu. Itu punya mobil saya belum, kapan saya bisa seperti itu. Akhirnya serakah, punya sifat kurang neriman, tidak syukur-syukur atas karunia Allah. Kayak gitu. Kalau urusan dunia lihat orang yang di bawah kita, mending saya punya sepeda motor daripada itu naik sepeda panjang. Mending saya naik sepeda panjang, mending saya bisa naik sepeda motor meskipun bukan punya saya sendiri, daripada itu selalu jalan kaki ya. Nah, itu lihat orang yang di bawah kita. Itu kalau urusan dunia. Urusan agama, kalau lihat orang yang di bawah kita, akhirnya kita merasa baik. Mending aku sholatnya lengkap 5 waktu, atau mending aku masih sholat meskipun hanya maghrib sama isya, daripada itu tidak pernah sholat. Timbangannya rusak. Kalau kita urusan agama, urusan akhirat, lihat orang yang di bawah kita. Makanya di Hikam itu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan,
rubbama kunta musian, kadang aslinya kamu itu orang ahli maksiat, orang jelek. Fa'arokal ihsan minka, tapi hatimu merasa paling baik. Suhbatuka man huwa aswa'u halan minka, gara-gara kamu sering kumpul duduk, sering berteman dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk daripada kamu. Gara-gara kamu sering kumpul dengan orang yang kualitas ibadahnya lebih jelek dari kamu, kamu akhirnya merasa paling baik sendiri. Karena teman-temanmu yang ada di sekitar kamu itu ibadahnya masih kalah istiqomah dengan kamu. Akhirnya kamu merasa paling baik. Cara mengobatinya ya, la tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allah maqalu. Jangan kau jadikan teman orang yang tingkah lakunya tidak pernah memotivasi kita semangat ibadah kepada Allah, dan ucapannya tidak pernah menunjukkan hati kita tentang Allah. Itu jangan dijadikan sahabat. Jadi makanya di sini sampai Kanjeng Nabi pesan, kumpul duduklah kalian bersama orang alim, bersama orang yang lebih soleh dari kamu, bersama orang yang lebih ngerti dari kamu, biar hatimu terobati, biar hatimu tidak merasa sombong, terus biar hatimu terobati dengan cahaya ilmu. Karena hati itu kalau di kitab Wasiatul Mustafa, idza madha alal mu'min arba'una sobahan walam yujalisil ulama kosa kolbu wajasaro alal kabair. Ketika 40 hari kita tidak kumpul duduk bersama orang yang berilmu, maka hati kita pasti keras dan kita akan berani melakukan dosa besar, gampang meremehkan dosa kecil. Dosa kecil tiap hari lama gede kan ya. Sekali dosa langsung gede, atau setiap hari dosa kecil ya, di total dikalkulasi tetap besar kan ya. Nah, kayak gitu. Itu saking bahayanya orang nggak pernah ngaji sampai lebih 40 hari saja, itu berdampak negatif dalam kepribadian kita, jiwa raga kita. Itu harus ketika ya itu mati solusinya. Ketika kita malas ibadah, cari orang yang semangat ibadah, cari teman yang semangat ibadah. Biar gara-gara saya kumpul dengan anak ini dulu nggak pernah baca sholawat, nggak seneng sholawatan, ya sekarang seneng. Itu berarti rizki dari Allah, karunia Allah, kita dikasih sahabat soleh. Dulu saya nggak pernah ngaji Quran, gara-gara sering diajak ziarah sama teman saya ngaji Quran meskipun hanya Yasin, dulu nggak blas. Itu berarti rizki, itu dekati terus. Ketika kita sombong, cari orang itu biar terobati lagi. Ketika hati kita galau susah, cari orang itu biar dapat cahaya, kecipratan cahaya ilmunya, cahaya kesolehannya, cahaya ibadahnya, cahaya zikirnya. Seperti itu maksudnya. Kita lanjut di Ba'dihim, sebagian ulama punya makalah, ta'alam, belajarlah ilmu kamu, falaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak ada satupun manusia yang terlahir alim, berilmu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil, tidaklah orang yang mempunyai ilmu sama seperti orang yang bodoh, tak berilmu. Wa inna kabirul qaum la ilma indah soghirun, karena orang besar di masyarakat yang tidak punya ilmu itu tetap dinilai kecil sebagai orang kecil. Idal tafat alaihil mahafil, ketika perkumpulan manusia menyelimuti dia. Orang besar padahal di kampungnya itu dia selaku Pak RT, kepala desa, tapi dia bukan orang alim. Tapi ketika ada majelis-majelis ilmu, dia kelihatan kecil, nggak punya pangkat sama sekali. Orang itu ketika diam ya sama semua, tapi ketika dia ngomong baru ketemu bedanya, mana yang wawasannya luas, mana yang enggak. Seperti itu. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau waladathu abaun li'amun. Imam Syafi'i itu punya karya syair banyak, namanya kitab Diwan Imam Syafi'i, syair-syairan Imam Syafi'i. Saya punya kitabnya, sekian tebalnya, sekian. Itu dia. Aku lihat orang berilmu itu tetap mulia meskipun dia terlahir dari keturunan abaun li'amun,
bapak yang ahli maksiat. Bapaknya dulu preman bajingan, ternyata anaknya jadikan orang alim. Lama-lama anaknya jadi ustadz, terus jadi kiai misalnya. Bapaknya sebejat-bejatnya, sebajingan-bajingannya tetap malu. Ibu anak saya ceramah, masa saya tetap main judi? Pasti tobat. Ini kejadian ini di Surabaya ada kayak gitu. Tapi dia sangat hati-hati. Bapaknya yang bajingan ini hasil nyurinya tidak dikirimkan anaknya ke pondok. Uangnya itu tidak pakai ngirim, tapi anaknya itu dicarikan rezeki yang halal. Sampai ya, ini anak santri ini yang anaknya preman ini ya. Kan bapaknya punya cita-cita. Yang jelek cukup saya, jangan sampai anak saya. Yang bejat cukup saya, jangan sampai anak saya. Dia terus berdoa. Ya Allah, berilah saya keturunan yang soleh, yang bisa menyelamatkan saya di akhirat besok. Jangan kau jadikan anak saya sama seperti saya, apalagi lebih jelek dari saya. Kalau bisa lebih baik dari saya gitu. Doanya selalu gitu. Lama-lama anaknya jadi tokoh, banyak pengajiannya baik. Bapaknya yang biasa main totoan di pinggir-pinggir jalan, malu sendiri, tobat sendiri. Punya mertua ya kayak gitu. Tahatus bini punya mertua ya kayak gitu. Mertuanya ya bajingan. Lama-lama tobat, yang punya mantu ustadz, ulama besar, jadi kiai, kemudian dikiaikan oleh masyarakat. Sekarang undangannya full, undangan ceramahnya. Saya pernah punya teman di pondok itu ya, dia datang ke sini ya, dia hubungan dengan perempuan cantik, anak pesantren. Nah, setelah ditelusuri ya, ternyata bapaknya ini pembunuh bayaran, bajingan besar di kampungnya. Dia sempat mau minder. Anaknya cantik, terus pesantren yang perempuan. Ternyata orang tuanya tidak pernah sholat fardu, tidak pernah puasa Ramadan, pembunuh bayaran. Bajingan terkenal di situ. Dia datang ke sini saat minta saran ke saya. Gimana? Saya suruh lanjut, teruskan ya, teruskan. Tapi usahakan kamu tidak akrab sama orang tua kamu, sama mertua kamu. Teruskan. Oh, kamu kan nikahi anaknya, bukan bapaknya. Saya suruh lanjut ya. Tetap saya kontrol, dia sering curhat ke sini, sering minta saran, minta. Lama-lama ya sampai dikaruniai pengantin baru ya. Ketika acara nikahnya banyak orang yang mabuk-mabuk melean di malam harinya, itu banyak bir. Sampai suatu saat ditakdir punya cucu. Bapaknya ini, bapak mertuanya masih belum sholat, masih belum tobat ya, tetap itu. Tapi tidak nunjukkan ke mantu. Tapi tidak pernah mantunya ngobrol sama orang tua, hanya seperlunya saja. Lama-lama punya cucu, ketepatan cucu pertama laki-laki. Cucu pertama laki-laki. Ini lama-lama cucunya mulai besar, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Orang tuanya sholat jamaah di rumah. Terus mbahnya ini diajak sama cucunya. Wah, nggak tahu sholat sampean. Akhirnya malu sendiri. Tobat-tobat sini. Alhamdulillah husnul khotimah. Saya hadir acara meninggalnya bapak mertuanya, luar biasa. Yang hadir keramat pokoknya. Jenazahnya juga banyak yang hadir. Terus di akhir hayatnya jenazah baik. Husnul khotimah. Tobat 100% wis. Nggak minum, nggak judi, nggak bajingan lagi, nggak pernah begal, ngerampok, nggak pernah. Seperti itu. Nah, orang itu detik akhirnya yang dinilai, bukan dulunya, bukan dia yang dulunya, dia yang sekarang. Dulu ada termasuk bagian dari silsilah sanad gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ini beliau dulu orang Kristen, masuk Islam jadi ulama besar. Nah, sanad ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani nyambung ke Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Mu'alaf, seorang mu'alaf sampai bisa mengislamkan kedua bapak ibunya. Terlahir dari bapak ibu yang Kristen, Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Nggak ketemu kan. Ada lagi siapa itu namanya, Imam Malik bin Dinar, ini malah ya kepalanya copet sampai masuk penjara. Di penjara itu bertobat, sampai muncul karomah, sampai bisa keluar dari sel tanpa perlu buka gembok ya. Akhirnya polisinya ketakutan. Polisi yang ahli maksiat bertobat, teman-temannya yang sesel itu bertobat. Yang asalnya jadi kepalanya copet, jadi kepalanya waliullah, jadi wali semua.
Saya tadi jenguk salah satu murid saya. Nah, saya jenguk, datang ke rumahnya. Di meja itu ada fotonya. Nah, saya ketemu kakaknya. Duh, nanti adik sampean. Mana adik sampean? Mondok. Mondok di mana? Oh, dulu pernah mondok, kok mondok lagi? Mondok di Lowak Waru. Katanya mondok di Lowak Waru. Loh, masuk penjara? Iya, ya. Berapa tahun? 4,5 tahun. Mudah-mudahan dapat hidayah. Iya, kemarin itu alhamdulillah bulan Ramadan katanya sudah hatam Quran. Di dalam penjara itu sudah hatam Quran 14 kali bulan Ramadan saja 1 bulan. Karena dulu pernah jadi santri, terus dia jadi bajingan preman sebejat-bejatnya, tetap ingat. Ya dia sadar kalau dia adik kamu itu kalau ndak kejedot, ndak kebentus, ndak mungkin kapok. Ya mudah-mudahan terus istiqomah nanti setelah keluar dari sel. Sudah tatuan semua alumni pesantren. Allah kata nyadarkan orangnya tidak ketemu. Kita makanya jangan gampang menvonis orang itu neraka surga. Emangnya punya kamu neraka kan? Ya. Kita doakan saja. Barangkali ada jalan tobat. Lil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hadhil abyat. Man lam yaduk zuqqat ta'allum sa'atan tajarra zullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak pernah menyicipi kehinaan cari ilmu sesaat saja, maka dia akan minum kehinaan kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya orang-orang yang Allah beri hidayah ketika masa tua, di masa mudanya dia menyia-nyiakan waktu masa mudanya untuk berfoya-foya, untuk melakukan hal-hal yang ada manfaatnya, pasti kasta. Kasta dulu nak ngaji, kasta dulu nak mondok. Sekarang kok seandainya saya dulu nurut ke orang tua saya tidak jadi seperti ini sekarang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak pernah menyicipi kehinaan cari ilmu sesaat saja, sedetik saja, maka dia akan minum hina jadi orang bodoh sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababi, orang yang kehilangan kesempatan belajar ilmu di waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an li wafati, maka takbiri dia 4 kali karena wafatnya. Masih dari saking hinanya. Orang yang hilang kesempatan belajar ilmu di waktu mudanya, maka sholati dia takbiri 4 kali karena wafatnya. Ini dianggap mati orang yang bodoh. Orang yang berilmu karena ilmunya dia tetap diangkat hidup, namanya hidup. Hamid orangnya wafat puluhan tahun yang lalu tapi namanya kan masih hidup. Di mana-mana tahu, se-Indonesia tahu. Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Pakai anu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjut ya. Enggak apa-apa. Masih terang ya. Lampu mati. Tapi aku ketok, aku kelihatan kitab saya, tapi itu terang yuk ide. Nggak apa-apa, bukan rintangan nih. Dulu pernah Kanjeng Nabi itu baca-baca, tiba-tiba lampu mati, terus Kanjeng Nabi itu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Terus Siti Aisyah itu menegur radhiyallahu anha. Siti Aisyah istri Kanjeng Nabi, atutfiul misbah, yang mati itu lampu bukan manusia. Kok baca innalillah jangan. Kok baca kalimat taraju innalillah wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Nabi mengatakan kullu ma hamma qalbal mu'min fa huwa musibatun. Segala sesuatu yang menyusahkan hati orang yang beriman itu namanya musibah. Kalau mati lampu ini musibah, kan susah, nggak bisa baca. Gara-gara lampu mati, musibah dari Allah. Jadi kalau musibah ya sunat baca innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nggak nunggu berita kematian, kesandung musibah. Walana beluannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
nggak ada sejarahnya lampu mati. Sejarah itu di surat Al-Baqarah, wa basyirus sabirin, berilah kabar bahagia kepada orang yang bersabar, orang yang ketika dapat musibah mengembalikan semua musibahnya kepada Allah, yang mendatangkan musibah Allah dan yang menghilangkan musibah itu juga Allah. Hayatul wafa wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tabara lidzatihi. Kehidupan pemuda itu demi Allah dengan ilmu dan dengan ketakwaan. Jikalau ilmu dan ketakwaan itu tidak ada, la tabara lidzatihi, maka zatnya, tubuhnya pemuda, kepribadian pemuda itu tidak dianggap oleh masyarakat. Kalau anak muda tidak berilmu dan tidak takwa, tidak menjalankan perintah Allah, sedohirannya sholat fardu, puasa Ramadan, maka dia tidak akan dinilai sebagai orang yang baik di mata masyarakat. Terus kelihatannya seperti itu guys, meskipun Allah lebih tahu kelakuan dia dan hati dia, tapi secara masyarakat yang tidak akan dianggap la'tibara lidatihi. Malam yata'allam fi sigharihi lam yataqaddam fi kibarihi. Orang yang tidak bisa sempat ngaji di masa muda, di masa kecil, maka dia tidak akan bisa sempat ngaji di masa tuanya. Nah, kalau di masa muda sudah senang ngaji sampai tua ke bawah, tapi kalau di masa muda ini malas ngaji, nanti di masa tua ya tambah malasan lagi. Karena apa? Tenaga sudah berkurang, mata sudah berkurang, telinga sudah berkurang, fisik sudah mulai melemah, banyak penyakit yang datang, rematik, kolesterol, encok, pegel linu, sembarang kali. Tapi usahakan gini, saya tanya-tanya guru-guru saya yang di masa tuanya itu tetap sehat, seger, walafiat itu, di antaranya menyampaikan, nah panjenengan di masa usia 80 tahun kok masih sehat, jalan tanpa tongkat. Beliau itu jawabannya gini simpel, apakah kamu pernah doa sebelum makan? Katanya beliau, apakah kamu pernah doa sebelum makan dan sesudah makan? Maka ya doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, biar makanan yang akan kita santap jadi barokah, jadi obat, kan jadi darah daging kita, jadi obat. Kalau Allah ngasih barokah makanan itu bukan hanya barokah ya awet, tapi bisa menyehatkan tubuh kita. Terus Kanjeng Nabi sehabis makan baca alhamdulillah alladzi at'amani hadzal wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Itu bisa, kalau di kitab Nihayatul Zain, bisa melebur dosa-dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang. Ketika habis makan baca alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwatin. Kalau ilmu hadzal ilma, kalau makanan hadzat ta'am. Ya sama kayak sehabis, karena apa? Ilmu ini saya anggap makanan roh kita. Kalau ini nasi itu makanan jasmani kita. Makanya kita setiap selesai ngaji baca alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwatin. Karena roh kita butuh kita kasih makan. Kalau di hikam itu al-matlub minka kutul arwah la kutul asbah. Yang Allah minta darimu adalah makanan rohanimu, bukan hanya makanan jasmanimu. Kalau yang kamu pikiri rizki jasmani, nasi itu, ketika perut kamu, jasmani kamu nak makan nasi sehari lemes, roh kamu ketika nak makan ilmu juga lemes. Makanya kita zikir, kita ibadah, kita sholawat, kita baca Al-Quran, itu makanannya roh. Cahaya zikir, cahaya sholawat itu yang dimakan oleh roh kita. Kalau roh kita nak makan sehari saja, ya lemes. Sama kayak jasmani kita nak makan sehari, nak makan nasi, nak masukkan air, nak masukkan makanan sama sekali, ya lemes. Roh kita juga gitu, ketika sehari saja tidak kita ajak zikir,
tidak diistighfari, tidak disolawati, tidak di la ilaha illallah, tidak di Al-Qur'ani, ya lemas, tidak dikasih ilmu. Ngaji itu bagian dari ngasih makanan roh. Mingkalami Amirul Mukminin, mungkin terakhir ini. Mingkalami Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk kalamnya Sayyidina Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kamu ilmu sebelum kamu dihitamkan oleh Allah. Ini sangat dalam sekali Sayyidina Umar bin Khattab. Bahasanya sangat majas ya. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ngajilah kamu sebelum kamu dihitamkan oleh masyarakat. Bahasanya sangat sulit ini. Wis Imam Nawawi mengomentari makalah daripada Sayyidina Umar. Maknahu, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, makna daripada tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kamu sebelum kamu dihitamkan oleh masyarakat. Maknanya adalah ijtahidu fi kamali ahliyatikum. Bersungguh-sungguhlah kamu menuntut ilmu, ngaji. Ketika kamu masih sempurna kesehatannya, kesempatannya, waktunya. Wa antum adbaun, pada saat itu kamu masih jadi pengikut, masih peserta. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kamu menjadi seorang sadah, seorang pemimpin. Sebelum kamu jadi bapak bagi anak-anak dan istrimu. Sebelum kamu jadi kepala desa bagi masyarakatmu. Sebelum kamu dituakan oleh masyarakat. Fa innakum idza sirtum sadatan, karena kamu kalau sudah jadi orang di masyarakat, matbu'in, dan diikuti oleh masyarakat, jadikan panutan, jadikan suri toladan, intanaktum minat ta'alum, niscaya kamu akan gengsi ngaji. Lirtifai manzilatikum, karena kamu menganggap dirimu tinggi derajatnya. Wa kasrati asghalikum, dan kamu menganggap dirimu kamu banyak kesibukan. Kamu sekarang jadi Pak RT, kepala desa, ngantor terus tiap hari. Nah intinya kesimpulan, kamu semangatlah ngaji di masa muda sebelum kamu tua. Kamu semangatlah ngaji di masa muda sebelum kamu dijadikan tokoh di masyarakat. Karena kalau kamu jadi tokoh, kamu harus memerangi nafsumu untuk tidak gengsi ngaji. Dan kamu harus memerangi nafsumu untuk mencuri waktu, meluangkan waktu belajar dan ngaji. Karena kamu menganggap dirimu orang yang paling sibuk. Berkas-berkas masyarakat ada di tangan kamu. Karena kamu tidak bisa sempat. Karena kamu ada di komputer terus, ngetik-ngetik terus. Dan kamu merasa dirinya banyak tamu. Banyak orang yang datang ke saya sekarang jadi Pak Mudin, jadi Pak RT. Banyak masyarakat. Jadi saya tidak sempat ngaji. Sebelum kamu beralasan seperti itu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, jadilah kamu orang yang istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu taala, tafaqqah qabla an ta'ras. Kalau Imam Syafi'i punya makalah mirip Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar bahasanya tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ngajilah kamu, belajarlah kamu sebelum kamu dihitamkan, sebelum kamu disayyidkan, dituankan oleh masyarakat, diorangkan oleh masyarakat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tafaqqah qabla an ta'ras, belajarlah kamu sebelum kamu jadi kepala, jadi pimpinan, jadi suri toladan, jadi panutan. Ketika kamu sudah jadi tokoh, jadi orang yang diorangkan, fa in ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Ketika kamu sudah dituakan oleh masyarakat, maka kamu tidak ada jalan untuk belajar, untuk ngaji. Kalau saya ikut ngaji, besok saya kerja, besok saya ngantor. Itu alasannya gitu, karena kalah dengan nafsu dan bisikan setan. Kalau katanya ini makolahnya ulama-ulama ini ya bukan orang sembarangan. Jadi kalau meskipun hanya Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu waliullah. Makanya Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah mengatakan idza lam yakun ulama aulia, kok seandainya tidak ada, kalau seandainya ulama itu tidak ada yang jadi wali,
Ini saya tidak ada agama ini. Saya ya agama ini tidak murni masuk ke hati masyarakat. Rata-rata wali itu ya, ulama itu banyak kan wali. Imam Nawawi kalau ngarang kitab di malam hari kan gelap ini ya. Imam Nawawi itu tidak butuh-butuh gini HP center. Imam Nawawi itu dari jari telunjuk tangan kirinya langsung bersinar. Imam Muhammad Syarafuddin An-Nawawi yang barusan punya makalah yang mengartikan makalahnya Sayyidina Umar. Jadi jari telunjuk tangan kirinya ini bersinar, keluar cahaya. Tangan kanan nulis kitab. Banyak karangan Imam Nawawi, kitab Minhajut Thalibin, kitab hadis banyak. Kalau Imam Rafi'i, gurunya Imam Nawawi, kalau ngarang kitab di malam hari ya langsung datang ke pepohonan disuruh bersinar, daun-daunnya itu bercahaya. Kalau Imam Nawawi enggak butuh langsung dari tubuhnya, dari jarinya keluar cahaya. Itu Imam Nawawi, Muhammad Syarafuddin An-Nawawi. Dan kayak Imam Syafi'i, nasihatnya luar biasa kepada kita. Beliau ini sangat menghargai, bahkan muridnya pun, Imam Syafi'i kan punya murid namanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Pernah diceritakan di sini ya. Ini kalau yang bawa kitab itu ada halaman 569. Balaghana annal Imam Syafi'i radhiyallahu lama arsala qasidahu lil Imam Ahmad bin Hambal bi annahu sayaqau fi mihnatin adhimah sayakhlusu bi saliman, yakni halil Quran makhlukun aw ghaira makhluk. Karena ada ulama besar pendiri madhab Hambali yang masih muridnya Imam Syafi'i ini dipenjara gara-gara ditanyai tentang apakah Al-Quran itu makhluk, apakah bukan makhluk. Maksudnya mushaf ini yang jadi lembaran kitab kan ini ciptaan manusia, yang buat manusia. Tapi kalau kalamnya Allah kan ya. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa suruh berfatwa makhluk. Akhirnya beliau tidak mau, suruh berfatwa kalamullah ini makhluk. Tapi tidak mau, akhirnya karena tidak mau dipenjara beliau, disiksa di penjara Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar berita itu Imam Syafi'i langsung mengutus santrinya yang lain, disuruh jenguk Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali itu, ke sel, ke penjara. Setelah sampai di penjara disuruh apa? Anak santri yang diutus, santri Imam Syafi'i yang diutus nemu Imam Ahmad, nyambangi Imam Ahmad di penjara. Ulama dulu seperti itu. Jadi di penjara bukan karena kasus narkoba, bukan karena itu. Disuruh fatwa sembarangan, agama suruh jual. Makanya diantara doanya Rasulullah, wala taj'alid dunya akbaru hammina walama balagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia termasuk sesuatu yang paling menyusahkan hatiku. Walama balagha ilmina, yang menjadi faktor penyebab terjualnya ilmu dan agamaku. Jangan kau jadikan urusan dunia bisa menyebabkan terjualnya ilmu dan agama. Maka diantara doanya Kanjeng Nabi kalau habis baca Al-Quran itu, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna. Jangan kau kuasakan manusia-manusia yang zalim yang tidak pernah kasihan kepada saya gara-gara dosa-dosa saya. Imam Ahmad bin Hanbal diuji oleh Allah, disiksa di penjara gara-gara disuruh fatwa Al-Quran ini dikatakan makhluk, tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau. Dia terpaksa di penjara, disiksa sampai berkucuran darah melumuri tubuhnya. Imam Syafi'i mendengar berita ini, nyuruh santri-santrinya suruh datang jenguk Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Syafi'i sudah tahu Imam Ahmad bin Hanbal mau meninggal dunia. Santri kesayangannya beliau. Ini ada guru ini. Ceritanya ada guru pingin tabaruk kepada muridnya. Imam Syafi'i pingin tabaruk kepada Imam madhab Hambali. Mutus muridnya suruh datang nemu Imam Ahmad bin Hanbal, suruh minta gamis. Gamis itu komis, bahasa Arabnya komis, bacanya gamis. Gamis itu jubah yang dipakai Imam Ahmad. Suruh minta, suruh telanjang dada, suruh tidak pakai karena hampir meninggal dunia. Ini dapat salam dari guru, suruh minta gamisnya jenengan. Oh gitu, akhirnya dikasihkan ke Imam Ahmad bin Hanbal, dikasihkan ke utusan Imam Syafi'i ini. Setelah ada di hadapan Imam Syafi'i bertanya kepada yang disuruh ini,
Hal kana hadzal qamis ala jasadi min ghairi ha'il? Apakah pakaian ini, gamis yang kamu bawa ini, yang nempel langsung ke jasadnya Ahmad bin Hambal tanpa ada penghalang? Nah, ini kan masih ada penghalang kaos. Nah, apakah yang kamu ambil ini yang langsung nempel ke kulitnya Ahmad bin Hambal? Apakah masih dihalangi oleh kaos atau daleman yang lain? Enggak, ini yang langsung nempel ke jasadnya ya Imam Syafi'i. Naam, ini yang langsung nempel ke kulitnya Imam Ahmad bin Hambal. Setelah itu pakaiannya Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Syafi'i, faqabbalahul Imam Syafi'i wa wada'u ala aini. Dicium pakaiannya muridnya ini, dicium. Setelah dicium, ditempelkan di kedua matanya Imam Syafi'i. Tsumma sabba alaihil ma' fi ina'in wa arakau fi tsumma asarahu. Setelah itu pakaian ini dituangi air dan airnya diwadahi. Airnya diwadahi. Diperas, dipencet, diperas, dikucek-kucek, diperas. Nah, airnya diwadahi. Wa wada'a ghusalatahu indau fi qaruratin. Lalu air basuhan pakaian Imam Ahmad bin Hambal ini sama Imam Syafi'i diwadahi botol. Setelah diwadahi botol, fakana kullu man maridha min ashabihi yursilu lahu syai'an min tilkal ghusalah. Lalu semua sahabatnya Imam Syafi'i, semua santrinya Imam Syafi'i yang sakit dikirimi air botol ini, meskipun sedikit-sedikit. Fa idza masahabi jasadahu, semua santrinya Imam Syafi'i yang sakit, yang mengusapkan air itu ke tubuhnya, ufiya min maradi li waqti, sejak itu pula langsung Allah kasih kesembuhan. Ini contohnya ada guru ngalap barokah ke murid. Imam Syafi'i luar biasa, meskipun beliau orang alim, tahu muridnya jadi orang alim, jadi walinya Allah, tetap dihormati. Seandainya terjadi kepada kita paling disepelekan. Misalnya ya, ulul jadi wali misalnya, paling bapaknya ya enggak mau tabarukah anak, enggak mau karena gengsi, kamu darah dagingku misalnya. Kamu lahir dari saya, enggak ada saya, enggak ada kamu, pasti ada. Makanya orang tua Rasulullah SAW sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, dimeninggalkan dulu oleh Allah biar enggak terjadi seperti itu. Kalau di kitab Kasyifatus Saja itu orang tua Rasulullah dihidupkan kembali sesudah Nabi jadi Nabi di usia 40 tahun. Untuk apa? Bukan untuk baca kalimat syahadat, tapi biar jadi umatnya Rasulullah. Di kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada keterangan itu. Ini luar biasa. Dulu ada punya guru saya dicintai almarhum Yai Mas Sahal bin Fauzan Probolinggo. Ini tanya ke Bunyai Hanifah. Punya Hanifah ini perempuan ya, punya adik laki-laki namanya Yai Khalil Nawawi. Punya Hanifah ini punya cewek, punya selendang, dan tidak pernah dicuci, tapi baunya harum. Ditanyai sama Kiai Mas Sahal ini, Mbah, itu tidak pernah dicuci ceweknya, selendangnya, kok harum terus? Kok harum terus? Oh iya, dulu pernah ya. Pernah ini cewek ini pernah saya kemulkan kepada jasad Khalil, adik saya Muhammad Khalil. Adik saya pas wafat itu langsung tubuhnya saya tutupi cewek saya. Setelah mau dimandikan baru ceweknya saya ambil. Mulai sejak itu harum terus, karena saya yakin adik saya ini waliyun min auliyaillah. Nah, ini ada ceritanya tadi guru ke murid, ini ada ceritanya kakak ngalap barokah kepada adik. Umumnya kan enggak, namanya kakak itu gengsi menghormati adiknya, enggak percaya masa adikku wali. Orang tua masa anakku wali. Makanya dulu terjadi kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Karena apa? Abu Lahab, Abu Jahal pernah gendong Rasulullah SAW. Ketika Kanjeng Nabi ngaku jadi Nabi, dia ada gengsinya. Ada gengsinya. Arek kapan kon Muhammad? Kan bahasa sekarangnya gitu. Anak bau kencur ngaku jadi Nabi. Masa itu? Nah, makanya ketika orang jadi orang besar, paling yang tidak percaya itu pasti ya tetangganya, keluarganya, dan teman-temannya dulu. Pasti orang-orang terdekatnya yang tahu dia dulu, bukan dia yang sekarang.
Paling menghormati dia yang sekarang itu santri-santrinya atau muhibin-muhibinnya, pecintanya, penggemarnya. Orang-orang yang dulu pernah tak jadi teman layang-layangnya, teman nongkrongnya, teman ngopinya, paling ya nggak mungkin percaya. Karena apa? Dia tidak melihat cahaya hati yang Allah kirimkan di dalam hatinya para aulia itu. Yang dia lihat sifat manusiawinya. Oleh karena itu di hikam itu ada kata-kata subhanalladzi satara sirral khususiyah biduhuril bahasuji biduhuril basyariyah. Maha suci Allah yang bisa menutupi sifat istimewa dalam diri seorang walinya dengan menampilkan sifat basyariyah, sifat manusiawinya. Karena wali itu juga makan sama seperti kita makan, minum sama seperti kita minum, tidur juga sama seperti kita tidur. Annal arif billah yakul wa yashrab wa yadhak mithlaka. Tertawa juga sama seperti kamu. Tidak bisa dilihat dari sifat manusiawinya. Dua orang kafir Quraisy Mekah itu sebagaimana di Al-Quran, gara-gara tidak beriman ya gara-gara lihat manusiawinya. Qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Tidaklah Muhammad yang dianggap rasul oleh orang Islam, melainkan dia makan sama seperti kita makan, melainkan dia berjalan di pasar, dagang di pasar sama seperti kita juga jualan di pasar. Gara-gara urusan makan sama urusan pasar, Nabi tidak dipercayai jadi nabi. Sebaliknya Nabi Isa dan ibunya malah dituhankan, padahal mereka tahu Nabi Isa sama ibunya makan. Wa ummu siddiqah kana yakulani ta'am. Keduanya makan makanan, tapi malah dituhankan. Ini itu di Al-Quran semua ada. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Dan semua yang kita bahas ini menyebabkan turunnya rahmat Allah. Inda dzikri sholihin tatanazzalir rahmat wal barakat. Ladiniyat wala kulliyatun sholihah wala kulli salafus sholih bijana bil mustafa al mujaddab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.